Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Alhamdulillahi ala nikmatil ukhuwah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Para pemirsa yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali mengulangi pujian dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah yang kita sembah, karena begitu banyaknya nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini pula kita juga mengucapkan salawat dan taslim kepada beliau Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang ketika kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, dengan ikhlas, maka insyaallah di akhirat nanti kita akan mendapatkan syafaat, pembelaan dan pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, maka ini pertanda kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat di akhirat kelak. Dan tentu semua itu adalah merupakan cita-cita tertinggi kita, yaitu ingin selamat bukan hanya di dunia ini, tetapi keselamatan yang paling kita harapkan, yang paling kita cita-citakan adalah keselamatan kita di kampung akhirat. Kita bisa bergandengan tangan bersama orang-orang tercinta kita, bersama dengan kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita di dunia ini. Kita bergandengan tangan masuk ke dalam syurga yang kekal dan abadi. Itu keinginan dan harapan kita semua. Semoga dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para pemirsa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali mengulangi pelajaran kita. Sebab saya yakin apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini hanyalah sekedar murajaah, pengulangan untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang ilmu-ilmu di dalam Islam ini. Salah satu di antaranya materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah materi yang kita sampaikan, kita merujuk kepada salah satu kitab yang ditulis oleh ulama kita, yaitu kitab Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali. Jadi kitab ini ditulis oleh seorang ulama Timur Tengah, yaitu Syekh Salim bin Id Al-Hilali, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk memudahkan kita, yang judulnya Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam buku ini ada beberapa bab, yaitu bab akidah, bab ilmu, bab manhaj, dan bab fikih. Ada 4 bab dalam buku ini yang merupakan buku jilid 1. Jadi masih ada jilid-jilid setelahnya. Ya, jilid 1 ini khusus membahas tentang akidah, ilmu, manhaj, dan fikih. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan bab akidah, yaitu tauhid dan iman, tauhid dan iman.
Salah satu keunggulan kitab ini, itu mudah dipahami, sangat sederhana untuk kita pahami. Juga keunggulan kitab ini, bahwa kitab ini itu mencantumkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada pembahasan muqaddimah. Nanti selanjutnya ada bab, kandungan bab atau penjelasan bab. Jadi penulis dalam kitab ini, pertama beliau menuliskan dulu pokok-pokok pembahasannya secara garis besarnya, disertai dengan dalil-dalilnya. Nanti setelah tuntas itu, barulah beliau jelaskan tentang kandungan bab yang akan kita sampaikan. Baik, untuk mengefisienkan waktu pada pertemuan kita malam hari ini, yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab pertama yaitu bab tauhid dan iman, dengan sub pembahasan pengharaman syirik dan penjelasan bahwa syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Ya, beliau to the point, langsung pada pembahasan, tidak bertele-tele, yaitu pengharaman syirik dan penjelasan bahwa syirik termasuk dosa besar yang paling besar. Kemudian penulis mengutip beberapa ayat Al-Quran dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, penulis mengutip surah An-Nisa ayat 48. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ini ayat pertama yang dijadikan dalil dalam sub pembahasan dalam kitab ini. Surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Ya, kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak akan mau mengampuni dosa syirik. Dosa syirik bagaimana yang tidak diampuni Allah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa? Disinilah dijelaskan oleh ulama kita, dosa syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah dosa syirik yang dibawa mati, yang tidak ditobatkan kemudian seseorang mati. Maka dosa syirik yang dibawa mati oleh seseorang yang tidak dia tobatkan, maka dosa syirik inilah yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang hamba yang melakukan dosa syirik, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang sebetul-betulnya tobat, dengan tobatan nasuha dalam istilah agama kita, kemudian dia mati, sebelum meninggal, sebelum mati, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa kesyirikannya, maka insyaallah orang seperti ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat lanjutan ayat menjelaskan bahwa wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan dia Allah mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selain syirik, yaitu dosa syirik yang dibawa mati. Ya. Jadi dosa syirik yang dibawa mati itu yang tidak diampuni oleh Allah. Adapun yang dibawa mati, yang tidak dibawa mati, seseorang bertobat sebelum meninggal dunia dari dosa kesyirikannya, maka insyaallah orang seperti itu tetap akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, dan mengampuni dosa syirik, dosa selain syirik. Ya, dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Artinya apa? Bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia, yang namanya manusia itu pasti melakukan dosa dan kesalahan. Ya, pastilah melakukan dosa dan kesalahan.
sekuat iman seseorang, apapun imannya, sesoleh apapun seseorang, pasti dalam saat-saat tertentu dia melakukan dosa, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan kesalahan. Tetapi selama dosa yang dia lakukan itu bukanlah dosa kesyirikan, ya, dia membawa dosa itu, yaitu dosa bukan kesyirikan, dia bawa mati, dia belum sempat mentobatkannya, maka masih ada kemungkinan, masih ada harapan bahwa dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun belum bertobat sebelum meninggal dunia. Tapi ingat, dosa itu yang dimaksud bukanlah dosa kesyirikan, dosa selain kesyirikan, ya. Seseorang yang meninggal dunia dengan membawa dosa, yang mana dosa yang dia bawa itu bukanlah dosa kesyirikan, maka sekali lagi masih ada peluang, masih ada kesempatan, masih ada harapan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuninya. Ya, boleh jadi ada amalan-amalan tertentu yang menjadi penghapus dosa tersebut. Boleh jadi semasa hidupnya ada amalan-amalan yang dia lakukan, yang mana amalan-amalan tersebut menjadi kafarat, menjadi penebus dari dosa yang dia lakukan. Contoh misalnya, semasa hidupnya dia melakukan puasa Arafah, dia melakukan puasa 10 Muharram, ya, puasa 10 Muharram, yang mana kita tahu puasa Arafah dan puasa Asyura atau 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, orang yang meninggal dunia tadi, dia membawa dosa selain dosa kesyirikan, maka bisa jadi orang tersebut diampuni dosanya karena semasa hidupnya dia pernah melakukan puasa Asyura misalnya, kemudian dia melakukan puasa Arafah misalnya, ataupun di hadis yang lain disampaikan bahwa orang yang ke masjid, satu langkah kakinya itu menggugurkan dosanya, dan satu langkah kakinya yang lain itu meninggikan derajatnya. Boleh jadi orang yang meninggal tadi, yang membawa dosa selain kesyirikan, semasa hidupnya dia ahli ibadah yang sering datang ke masjid, sehingga langkah-langkah kakinya lah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, menghapuskan, memaafkan dosa yang dia bawa mati, selain dosa kesyirikan. Sekali lagi, dosa kesyirikan yang dibawa mati tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup firman-Nya, "Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Ya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang mensyirikatkan Allah, barang siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, jelas bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang berbuat syirik, ya, kemudian dia mati dengan membawa dosa syiriknya, maka sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut faqad iftara itsman 'azima, telah melakukan dosa yang sangat besar. Itu dalil yang pertama yang diangkat atau disampaikan oleh penulis dalam buku ini. Kemudian dalil yang kedua dalam surah An-Nisa ayat 116. Ya, masih dalam surah An-Nisa ayat 116. Ya, kita lihat bagaimana bunyi ayatnya. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, hampir sama redaksinya, cuma ujung ayat saja yang berbeda. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang lain selain dari syirik.
bagi siapa yang dikehendakinya. Kemudian Allah menegaskan, "Wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat sesat. Tidak ada lagi kesesatan di atasnya, yaitu orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mempersekutukan Allah itu maksudnya di satu sisi dia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu sisi dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan. Namun di satu sisi juga dia meyakini ada yang bisa menyembuhkan selain Allah. Misalnya dia datang ke tempat-tempat keramat, dia datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, yang di sana ada yang bisa menyembuhkan. Jadi di satu sisi dia menganggap Allah yang menyembuhkan penyakit, di satu sisi juga masih menganggap ada yang bisa menyembuhkan penyakit selain Allah. Di satu sisi dia meyakini bahwa yang menentukan jodoh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam waktu yang bersamaan di sisi yang lain dia juga meyakini ada yang memberikan jodoh, menentukan jodoh selain Allah. Dia datang ke kuburan orang-orang tertentu, kemudian dia minta jodoh di sana agar diberikan jodoh, padahal jodoh, menentukan jodoh itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, yang ketika hak itu diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya masuk ke dalam kategori kesyirikan. Karena memberikan hak Allah Subhanahu wa taala kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana hak itu adalah hak prerogatif Allah yang tidak boleh sama sekali diberikan kepada selain Allah, bahkan kepada nabi sekalipun tidak boleh. Yang seperti itu. Dan ini terkadang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, karena mungkin pemahaman tauhid, pemahaman akidah saudara-saudara muslim kita yang belum paham, belum mengerti, belum tahu, sehingga di satu sisi mereka berdoa memohon kepada Allah jodoh, diberikan rezeki, namun mereka juga mendatangi kuburan-kuburan tertentu untuk meminta rezeki, meminta jodoh, datang ke tempat-tempat tertentu untuk meminta jodoh, meminta rezeki. Nah, maka ketika dia lakukan hal tersebut, maka dia sudah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Kemudian yang ketiga, dalil yang diangkat oleh penulis dalam kitab ini dalam surah Al-Maidah ayat 72. Ya, kita lihat ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahumun nar wa ma lidzalimina min ansar." Ya. Kita lihat bagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya jannah dan tempat kembalinya adalah neraka. Tidaklah ada lagi tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun bagi mereka. Innahu may yusyrik billahi faqad harrama ahlal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Ya, sungguh sangat jelas dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa orang yang mempersekutukan Allah, orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan hak prerogatif Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, faqad harrama alaihil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga baginya. Coba Allah yang sampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 72 bahwa orang yang mempersekutukan Allah, orang yang mensyirikatkan Allah, itu diharamkan surga baginya, dan tempat kembali mereka adalah neraka. Tempat kembali mereka adalah neraka. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim. Maksudnya orang-orang yang musyrik. Kenapa orang musyrik itu disebut zalim? Dalam surah yang lain disebutkan bahwa
Inna syirqa la zulmul azim. Bahwa sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat azim, yang sangat besar. Tidak ada lagi kezaliman di atasnya. Maka kesyirikan itu terkadang disebut dengan kezaliman. Wa ma lidzalimina min ansar. Dan tidak ada satupun penolong bagi orang-orang yang zalim, yaitu orang-orang yang mensyirikatkan Allah. Jadi perlu memang kita agak lebih bersemangat, agak lebih giat dalam mendakwakan tauhid ini di tengah-tengah masyarakat kita. Dakwah tentang ukhuwah itu penting. Dakwah tentang salat itu penting. Dakwah tentang perkara-perkara Islam yang lainnya itu penting. Namun yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang sangat penting adalah dakwah tauhid. Pengenalan akidah yang benar kepada masyarakat kita. Karena salah satu penyebab masyarakat kita terjerumus melakukan pelanggaran akidah karena ketidaktahuan mereka, ketidakpahaman mereka tentang tauhid, tentang akidah yang benar. Dan terkadang para dai kita sebagian enggan, tidak mau berdakwah tentang tauhid di tengah-tengah masyarakat, padahal mereka tahu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang menyembunyikan ilmu, yang menyembunyikan kebenaran, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhirat kelak. Jadi itu dalil yang ketiga yang diangkat oleh penulis dalam kitab ini, bahwa barang siapa yang mensyirikatkan Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengharamkan syurga baginya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya, akan melemparkannya, akan menempatkannya ke dalam neraka dan tidak ada yang bisa menolongnya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala yang menghukum seseorang, maka tidak ada yang bisa menolong lagi. Tidak ada yang bisa membantu lagi, tidak ada yang bisa menyelamatkan lagi. Kalau Allah yang sudah menghukum seseorang. Kemudian selanjutnya dalil yang diangkat dalam surah Az-Zumar ayat 65. Ya, kita bacakan dalilnya. Surah Az-Zumar ayat 65. Ya. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surah Az-Zumar ayat 65. Kita lihat bagaimana terjemahan ayat. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu di sini kepada Nabi Muhammad. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi disampaikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan juga diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu yang diwahyukan kepada mereka? Disinilah poinnya. Bahwa jika kamu mempersekutukan Allah, jika kamu mensyirikatkan Allah, niscaya akan terhapus amalmu. Dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Inilah kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau memperserikatkan Allah, jika engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluk, maka terhapus seluruh pahala amalanmu. Coba bayangkan. Misalnya usia balik kita 14 tahun atau 12 tahun usia balik kita. Kita salat, kita puasa, membaca Al-Quran, beribadah, beramal saleh sampai umur 60 tahun. Pada umur 60 tahun, kita melakukan kesyirikan. Kita melakukan syirik akbar, syirik besar. Maka, seluruh pahala amalan yang kita lakukan, mulai 12 tahun usia kita balik sampai umur 60 tahun, maka seluruh pahala amalan tersebut la yahbatanna amaluka, terhapus, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat, ini firman Allah Subhanahu wa taala yang la raiba fihi, tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang harus kita imani. La yahbatanna amaluk. Puasa kita, sedekah kita, infak kita, salat tahajud kita, pokoknya ibadah apapun yang kita lakukan,
Katakanlah umur 12 tahun kita mulai, kemudian umur 60 tahun kita melakukan satu dosa, yaitu dosa kesyirikan, dosa besar, maka seluruh pahala amalan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kondisi ini dialami oleh seseorang, maka tentulah dia termasuk orang yang merugi. Kenapa merugi? Karena terhapus seluruh pahala amalan-amalannya. Maka di sini lagi, sekali lagi kita tekankan pentingnya dakwah ini untuk kita sampaikan ke tengah-tengah masyarakat, terutama kepada keluarga terdekat kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, orang yang berada di lingkup terdekat kita. Itu dulu yang kita sampaikan. Jangan sampai dakwah tauhid ini sudah kita meluas melebar, ya ternyata orang-orang terdekat kita masih bergelimpangan dosa kesyirikan. Kita ulangi, walaqad uhiya ilaik wa ilal ladzina min qablika la in asyrahbatanna la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelummu bahwa jika kamu mensyirikatkan Allah, jika kamu menyekutukan Allah, jika kamu menduakan Allah, pasti akan terhapus seluruh amalmu. Artinya pahala amalan kita terhapus, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini setidaknya beberapa ayat yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini. Kemudian penulis mengangkat juga beberapa hadits. Ya, ada beberapa hadits yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini. Yang pertama, hadits diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jauhilah 7 perkara mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara mubiqat. Apa itu mubiqat? Yaitu perkara yang mendatangkan kebinasaan. Maksudnya adalah dosa-dosa besar yang bisa mendatangkan kehancuran, yang bisa mendatangkan kebinasaan. Jauhilah 7 perkara mubiqat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, karena para sahabat itu memang sangat jeli. Ketika Rasulullah mengatakan sesuatu, dia akan mengejar sampai dia dapat jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, yang manakah itu perkara mubiqat? Sampaikan kepada saya wahai Rasulullah perkara yang mubiqat, yang bisa mendatangkan kebinasaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di sini dia sebutkan beberapa. Yang pertama, menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara mubiqat, dosa besar yang menghancurkan, yang membinasakan, yang menghapuskan seluruh amal-amal kebaikan yang kita lakukan, yang menghapuskan seluruh amal-amal soleh yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sihir. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibenarkan. Maksudnya melalui melalui proses pengadilan yang dilakukan oleh pengadilan. Qisas misalnya, raja misalnya, itu dilakukan oleh negara, bukan oleh orang per orang atau kelompok per kelompok. Seperti itu yang dibolehkan. Adapun selain itu tidak boleh. Kemudian memakan riba. Ya, memakan riba ini dalam hadis ini termasuk perkara yang mubiqat, perkara yang membinasakan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhinya. Kemudian memakan harta anak yatim. Ini juga memakan harta anak yatim, hati-hati. Ya, hati-hati jangan sampai kita memakan harta anak yatim. Ini termasuk perkara yang mubiqat, perkara yang membinasakan, perkara yang menghancurkan. Kemudian melarikan diri dari medan perang. Ya, melarikan diri dari medan perang, dari medan pertempuran. Kemudian melontarkan tuduhan zina terhadap wanita-wanita mukminah yang terjaga dari perbuatan dosa dan tidak tahu menahu dengannya. Ya, melontarkan tuduhan kepada wanita mukminah dengan tuduhan zina kepada mereka, padahal mereka adalah wanita-wanita terjaga, wanita-wanita yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya dalam hadis ini yaitu jauhilah perkara
7 perkara mubikat. Salah satu di antaranya adalah apa yang menjadi pokok pembahasan kita, yaitu menyekutukan Allah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang membinasakan, yang harus kita jauhi. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang besar? Maukah kalian aku beritahu tentang dosa-dosa yang paling besar?" Kemudian sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, kami ingin tahu dosa-dosa yang paling besar." Untuk apa sahabat bertanya? Agar sahabat tahu dan mereka bisa menjauhinya. Rasulullah berkata, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Ini juga hati-hati anak, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Ini termasuk dosa yang paling besar. Setelah kesyirikan, dosa kepada kedua orang tua kita itu adalah merupakan dosa yang paling besar. Kemudian saat itu beliau Rasulullah SAW bersandar, lalu beliau duduk tegak seraya berkata, dan ingatlah, yang ketiga adalah perkataan dusta. Berbuat syirik, dosa kepada orang tua, kemudian yang ketiga perkataan dusta, perkataan bohong, itu merupakan dosa yang paling besar. Beliau terus mengulanginya hingga kami berharap mudah-mudahan beliau segera diam. Ini Rasulullah mengulang-ulanginya, ya, bahwa dusta itu termasuk dosa besar, dusta itu termasuk dosa besar, dusta itu termasuk dosa besar. Sahabat takut dengan ucapan Rasulullah SAW tersebut yang mengkategorikan dusta itu sebagai dosa besar, dan sahabat berharap agar Rasulullah diam untuk tidak mengulangi kata-kata tersebut, karena takutnya para sahabat ini dengan perkara yang tiga ini, terutama perkara berkata dusta, berbohong, yang hari ini dianggap biasa oleh sebagian kaum muslimin, yang dianggap biasa-biasa oleh sebagian kaum muslimin, berdusta, menebar janji kemana-mana. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah, wahai Rasulullah? Beliau berkata, engkau menjadikan sekutu bagi Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Artinya engkau mensyirikatkan Allah. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, engkau membunuh anakmu sendiri karena takut dia makan bersamamu. Ini ada sekarang sebagian kaum muslimin, saudara-saudara muslim kita, dia membunuh anaknya, na'udzubillah min dzalik, karena takut anaknya itu makan bersamanya, ya, takut dengan kemiskinannya, maka dia membunuh anaknya. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, engkau berzina dengan istri tetanggamu, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Inilah kaum muslimin, setidaknya pembahasan kita pada pertemuan kali ini, karena waktu kita terbatas, waktu Isya sudah hampir masuk. Ya, insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk kepada kandungan bab dari tauhid dan iman ini. Ya, yang awalnya ini kita menyampaikan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan tentang bab yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami agamanya, mengamalkannya dan mendakwakannya di tengah-tengah masyarakat. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk ad-dinun nasiha, sebagai bentuk saling bernasihat. Segala kebenaran itu tentu mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Adapun segala kesalahan dari saya pribadi, jadi mohon dimaafkan. Innal insana khuliqa da'ifa. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.